Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Semoga dalam kesempatan kali ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat untuk melanjutkan di pertemuan kelima ini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan teknologi pengolahan data. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di dalam pembelajaran teknologi pengolahan data. Yang pertama yaitu terkait pengertian teknologi pengolahan data, yang kedua ada big data. Di sini nanti kita akan belajar terkait pengertian, karakteristik, dan juga implementasi dari big data. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar terkait BI atau Business Intelligence. Nanti kita akan urai lebih lanjut terkait pengertian, manfaat, dan juga contoh penerapan dari BI. Dan yang terakhir itu ada data science. Nah, nanti ada pula kita belajar terkait pengertian, kemampuan yang dibutuhkan terkait data science dan juga tujuannya. Oke, langsung saja. Teknik pengolahan data, salah satu bagian dari transformasi digital atau digital transformation, merupakan sesuatu hal yang krusial ya di dalam proses analisis data ya. Kata data, datum ya, berasal dari bahasa Latin, itu merupakan kumpulan informasi mentah. Nah, ini bisa kita istilahkan atau raw data, atau mungkin lebih ke data itu sebagai apa ya, fakta ya, faktual ya, informasi fakta konkretnya seperti apa itu. Kemudian tujuan dari pengolahan data adalah untuk memproses data mentah atau raw data tadi. Nah, menggunakan komputer untuk mendapatkan output atau hasil yang diinginkan. Nah, data tersebut dapat diolah baik secara manual maupun otomatis. Dalam digital transformation atau transformasi digital, output yang diperoleh setelah kita melakukan pengolahan data mentah tadi nanti akan direpresentasikan di dalam beberapa bentuk ya atau format yang nantinya memudahkan ya untuk memberikan gambaran ya atau representasi mungkin lebih dalam visual ya, bentuk visual ya. Salah satu contohnya misalkan seperti angka, nah, numerik ya, kemudian format string seperti teks, kemudian format alfabet, format alfanumerik, kemudian bentuk grafik. Nah, ini juga lebih mudah lagi ya, ada bentuk visual seperti grafik, nanti ada diagram, kemudian grafik, peta, dan sebagainya. Nah, dengan adanya data dalam jumlah besar, tentunya hal ini akan mendorong suatu inovasi baru bagaimana mengolah data yang tersedia dalam jumlah besar tersebut, yaitu dengan teknologi yang namanya big data. Teknologi big data bukan hanya perlu apa ya, memerlukan suatu kemampuan ya, yaitu untuk pengolahan data dalam jumlah besar, related atau berhubungan dengan volumenya ya, yang besar. Kemudian perlu juga dia punya suatu kecepatan ya dalam pengolahan atau kita istilahkan yang namanya velocity. Kemudian karena jenis data juga mempunyai ini ya apa namanya macam jenis ya. Misalkan itu ada dalam bentuk teks, kemudian gambar, suara, video, nah berbagai bentuk atau format, sehingga teknologi big data juga diharapkan punya, nih ya, memiliki kemampuan pengolahan berbagai jenis data, atau kita istilahkan variety. Kemudian V, eh, nah tiga triple V yang important atau penting sebagai kemampuan dari big data, yaitu yang pertama tadi ya volume, kemudian velocity atau kecepatan, kemudian yang terakhir macam ya, apa namanya, berbagai macam ya, berbagai jenis tipe variety ya. Nah, dipersiapkan dengan baik
atau well organized sehingga data dalam jumlah besar tadi dapat tersimpan di dalam format digital yang sekiranya bisa dimanfaatkan secara maksimal dan nanti diharapkan akan bisa membantu sebagai dasar dalam suatu pembuatan atau pengambilan keputusan. Nah, ketika sudah dipersiapkan, nantinya maka teknologi BI atau Business Intelligence ini nanti akan membantu mentransformasikan data menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisa ya, analisis ya. Nah, teknologi BI ini nanti akan menangani data terstruktur dan juga data tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar ya, karena kita tahu big data itu maksudnya ya data dalam jumlah big ya, besar gitu. Untuk membantu mengidentifikasi dan mengembangkan strategi baru. Data science merupakan suatu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari soal data, terutama data kuantitatif atau data numerik. Saat ini ilmu satu ini atau si data science ini mulai menjadi suatu apa ya, kita katakan profesi ya, menjadi suatu terhubung dengan satu namanya profesi ya, data scientist namanya kalau profesinya itu di bidang teknologi IT yang saat ini cukup digemari ya, banyak dicari oleh berbagai jenis perusahaan. Kemudian kita masuk terkait dengan pengertian dari big data. Apa yang dimaksud dengan big data? Nah, sebenarnya tidak ada definisi baku ya. Tentunya ada beberapa konseptual ya yang bisa merepresentasikan big data. Nah, secara garis besar kita juga bisa memberikan suatu definisi juga untuk big data itu merupakan suatu sekumpulan data yang memiliki jumlah yang sangat besar ya, sesuai namanya ya big gitu. Besar dengan atau struktur yang dan dia juga memiliki struktur yang kompleks sehingga teknologi pemrosesan data tradisional tidak memungkinkan lagi untuk menangani data dalam jumlah besar tadi. Saat ini istilah big data juga sering digunakan untuk menyebut satu bidang ilmu ya atau teknologi yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan data tersebut. Aspek yang paling penting dari big data sebenarnya bukan sekedar hanya diistilahkan seberapa besarnya dari data ya atau data dalam jumlah besar yang akan nantinya disimpan atau diolah, tetapi lebih kepada kita juga melihat dari sisi kegunaan atau nilai tambah yang dapat diperoleh dari data tersebut. Jika kita tidak dapat mengekstrak atau kita mengambil ya, mendapatkan nilai tambahnya dari data dalam jumlah besar tadi, nah maka data dalam jumlah besar tadi ending-endingnya atau pada akhirnya itu nanti akan menjadi suatu sampah yang tidak berguna. Nah, nilai tambah ini dapat kita gunakan nantinya untuk beberapa hal. Kalau kita hubungkan dengan kinerja suatu organisasi, tentu harapannya akan meningkatkan suatu kelancaran dari segi operasional bisnis dari organisasi atau perusahaan. Kemudian nanti bisa juga untuk membantu dalam kaitannya ketepatan penjualan, kemudian peningkatan kualitas layanan, dan juga prediksi atau melakukan suatu proyeksi ya atau peramalan, membuat suatu perkiraan ya.
atau prediktif ya, dan sebagainya. Nah, di dalam bidang informatika dikenal sebuah istilah namanya ada garbage in, garbage out, atau masukan sampah yang akan menghasilkan luaran sampah juga. Maksudnya adalah jika masukan yang kita berikan ke sistem adalah suatu input dengan kualitas yang rendah, maka ada tendensi bahwa kualitas output yang akan dihasilkan juga bisa rendah. Nah, berbanding lurus ya, di sini ada istilah yang berbanding lurus ya. Garbage in, garbage out, which is mana yang in-nya itu mungkin ini ya low quality, ada potensi bahwa nanti output atau result-nya juga low quality ya, quality-nya kurang baik. Nah, input yang dimaksud di sini adalah data ya, data faktual, data di sini ya, informasi faktualnya tadi. Nah, untuk itu memastikan bagaimana memastikan kualitas input maupun output dalam setiap pengolahan data. Nah, di sini suatu hal yang penting ya untuk mendapatkan hasil keluaran akhir yang berkualitas. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, poin penting atau keharusan ya ketika kita mengimplementasikan big data. Nah, selanjutnya, kita bisa melihat ya di sini ada karakteristik dari big data. Tadi kita di awal sudah sedikit menyinggung ya. Ada 3V. Namun di sini nanti kita coba ada satu penambahan V lagi ya. Tadi kita mengenal 3V, kita tambah satu lagi menjadi 4 ya. Nah, karakteristik big data itu ternyata direpresentasikan dengan 4V atau ada 4V di sini ya. Teman-teman bisa melihat tadi kita sudah mempelajari 3 ini ya, mengenal sedikit ya terkait 3 ini. Kita coba bahas kembali. Yang pertama ada volume. Volume di sini mengacu pada ukuran data yang perlu diproses ya. Nah, saat ini satuan volume data di dunia telah melampaui zettabyte. Nah, zeta ya, zettabyte. Nah, ada 1021 byte, bahkan telah banyak perusahaan atau organisasi yang perlu mengolah data sampai ukuran petabytes per harinya. Nah, itu ada petabytes juga. Jadi ini satuan data yang cukup besar ya. Nah, ya, ukuran datanya maksudnya. Kalau satuan itu kan nilai terkecil ya. Maaf, maksudnya ukuran data dalam jumlah yang besar. Nah, kita biasanya menggunakan ukuran peta, zeta, dan sebagainya. Volume data yang besar ini akan membutuhkan teknologi pemrosesan yang tentunya pasti ya dengan teknologi yang berbeda pula dari penyimpanan tradisional yang biasa kita kenal. Kemudian ada pula poin V yang kedua, yaitu velocity. Velocity adalah mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan. Data yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi membutuhkan teknik pemrosesan yang berbeda dari data transaksi biasa. Contoh data yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi adalah pesan Twitter dan data dari mesin ataupun sensor. Nah, saat ini tentunya sudah ini ya, teknologi yang banyak kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari sudah menyesuaikan ya. Bagaimana untuk bisa memberikan suatu kecepatan ya, data yang bisa memenuhi kebutuhan ya, kondisional dari ini ya, pemenuhan kebutuhan user saat ini. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu variety. Nah, di sini lebih kepada merujuk kepada ini ya, macam ya, berbagai macam. Nah, big data itu kan berasal dari berbagai sumber. Nah, jenisnya itu juga berbagai macam ya. Apakah itu termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah,
Jenis tipe data yang bervariasi ini membutuhkan kemampuan pemrosesan dan algoritma khusus ya. Karena banyak macamnya, tentunya juga butuh satu kemampuan khusus. Contoh data dengan variasi tinggi adalah pemrosesan data media sosial. Nah, di sini tentunya banyak sekali ya kita kenal ya. Ada berbagai format atau tipe data yang cukup variatif kalau kita melihat di dalam satu sosial media. Baik itu di dalamnya ada teks, ada gambar, ada suara ataupun video ya. Nah, di sini ada berbagai aneka jenis tipe data yang benar-benar harus bisa dihandle oleh si sosial media. Kemudian yang terakhir ada veracity. Veracity di sini merujuk kepada suatu akurasi atau konsistensi data. Data dengan akurasi tinggi ini akan memberikan hasil analisis yang berkualitas. Sebaliknya, data dengan akurasi rendah ini mengandung banyak bias ya. Nah, di mana ada pula bisa noise, gangguan dan abnormalitas di dalamnya. Nah, data ini jika tidak diolah dengan benar, maka akan menghasilkan keluaran yang kurang bermanfaat. Bahkan dapat memberikan gambaran atau kesimpulan yang keliru. Nah, veracity merupakan tantangan yang cukup berat di dalam pengolahan big data. Nah, di sini akurasi ya untuk menjaga konsistensi ya, integritas kebenaran dari data itu. Nah, di samping dari 4V yang sudah kita kenal, nah ternyata masih ada satu lagi teman-teman. Satu V lagi namanya value. Jadi kita kenal 5V, tapi di sini baru di state 4 ya. Nah, silahkan ditambahkan ada namanya value. Nah, value ini merupakan suatu potensi nilai sosial atau ekonomi yang dapat dihasilkan oleh data. Nah, keempat karakteristik tadi kita dapat 4, ada tambahan satu value ya, jangan lupa. Nah, volume, velocity, variety, veracity, dan value. V-E-L-U-I, value. V-A-L-U-I. Perlu diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan value atau nilai atau manfaat bagi bisnis maupun kehidupan. Oleh karena itu, karakteristik yang kelima atau value ini berkaitan erat dengan kemampuan kita nanti akan mengolah data dan menghasilkan output yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk implementasi dari big data. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa big data ini nanti akan masuk diaplikasikan di dalam berbagai ranah ya. Apakah itu bisnis, kemudian ada telekomunikasi, kemudian kesehatan, dan juga transportasi. Nah, kita akan bahas beberapa bidang implementasi big data tersebut. Nah, kebiasaan manusia dan persaingan bisnis ya. Kita akan membahas di poin pertama dulu di bidang bisnis. Nah, ini karena kondisi ya persaingan bisnis yang saat ini semakin terbuka, menjadikan proses pengambilan keputusan itu menjadi suatu kunci utama ya bagi suatu bisnis untuk bisa bertahan. Nah, data adalah salah satu key main point ya, suatu kunci penentu keberhasilan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam bisnis ada beberapa implementasi dari big data yang coba diaplikasikan ya atau diimplementasikan atau diterapkan ya. Yang pertama ada namanya customer profiling. Customer profiling. Nah, jadi pola dan profil dari pelanggan ya, melihat pola dan profil pelanggan ini yang dipelajari melalui data-data yang dibuat oleh pelanggan. Jadi mereka pasti menghasilkan ya suatu pattern ya, bisa kita katakan ya.
Jadi ketika si pelanggan tadi itu melakukan interaksi dengan produk, baik mereka langsung berinteraksi direct gitu, atau bisa juga melalui website menggunakan aplikasi ya. Nah, saat ini data profil pelanggan dapat diperluas lagi ya. Misalkan dengan adanya ini ya, teknologi geolokasi ya. Jadi bisa diketahui di mana lokasi dari pelanggan tersebut misalkan. Nah, kemudian data-data sosial media yang nanti dihubungkan ya dengan data pelanggan yang terhubung ke suatu aplikasi tertentu. Nah, semakin banyak data yang dikumpulkan, maka akan semakin canggih proses pengolahan data tersebut. Maka informasi yang akurat dan detail mengenai profil pelanggan nanti akan bisa dihasilkan atau diperoleh. Nah, produsen atau penyedia layanan dapat memberikan, nah ini suatu rekomendasi ya yang tepat kepada pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan ataupun loyalitas pelanggan ya. Jadi tidak jarang mungkin ketika teman-teman melakukan perbelanjaan di aplikasi ya ataupun di suatu website ya teman-teman sebenarnya tidak harus selalu membeli ya, tetapi biasanya sih kalau setelah seorang user itu login, nah biasanya dia bisa diidentifikasi lebih mudah ya, karena kita tahu ya, oh ini dari user dengan ID tertentu, ID X misalkan. Nah itu bisa diidentifikasi lebih mudah. Jadi untuk menandai bahwa si user dengan ID X tadi sudah melihat produk apa saja sih yang membuat dia tertarik. Kebetulan misalkan kita katakan misalkan yang sekarang ngetren ya, karena kita di dalam situasi pandemi, misalkan Netflix ya, jenis film yang sering ditonton oleh si user X itu apa? Apakah mungkin misalkan film action? Nah, nanti akan disesuaikan beberapa preferensi yang coba di apa namanya disesuaikan dengan pilihan-pilihan dari user yang sudah dipilih. Misalkan dia memilih beberapa film action, tentunya nanti rekomendasi yang akan ditawarkan oleh sistem atau aplikasi akan meliputi apa namanya beberapa pilihan yang telah dibuat pelanggan tadi seperti itu. Ataupun sama halnya juga dengan misalkan kita berbelanja ataupun apa ya menggunakan sama sih ya teman-teman ya. Sama sih di apa namanya online shop itu juga ya ketika kita misalkan di sana misalkan karena kita di masa pandemi kita sedang mencari vitamin mungkin atau mungkin peralatan kesehatan, masker dan sebagainya. Nah, misalkan kita apa namanya data historis terakhir itu mengakses hal-hal tersebut, misalkan alat-alat kesehatan, vitamin dan sebagainya. Nah, nanti mungkin akan kita dapat suatu rekomendasi yang berkaitan dengan pencarian yang apa namanya akhir-akhir ini ya kita lakukan. Nah, biasanya akan diberi satu rekomendasi yang terkait gitu. Oke. Kemudian ada pula di dalam bisnis selain tadi kita mempelajari terkait customer profiling ya, customer profiling. Nah, ada pula product development. Nah, di dalam product development itu membangun produk dari sebuah ide. Nah, yang pada akhirnya dapat diterima dengan baik oleh pasar. Merupakan sesuatu tantangan yang cukup ini ya, tidak mudah juga ya. Nah, big data di sini dapat memberikan suatu insight yang mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar, melihat respon dari pelanggan melalui komentar pada forum atau sosial media. Nah, itu ya, melihat misalkan review-reviewnya, kemudian mengevaluasi kinerja penjualan produk di pasar dengan cepat, kemudian mengoptimalkan rantai distribusi, hingga mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, semakin baik pengolahan data dan semakin cepat ketersediaan dapat terus membuat produk yang si bisnis ya, si perusahaan atau organisasi
bisa termotivasi untuk bisa menghasilkan produk yang bisa berkesinambungan, menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Diharapkan jadi produk-produk ataupun apa layanan yang diberikan dari si bisnis atau perusahaan itu bisa memberikan value, nilai yang baik bagi pelanggan atau penggunanya. Nah, selain tadi kita kenal ada customer profiling, kemudian ada product development. Nah, ini untuk mengembangkan suatu produk ya yang bisa diterima masyarakat atau user ya. Nah, ada pula di dalam bisnis itu contoh implementasinya yaitu price optimization. Nah, di dalam price optimization ini di sini harga bisa menjadi kunci juga ya bagi pelanggan ya untuk menentukan produk yang akan dibeli. Nah, di sini pasti customer juga melihat dari segi faktor harga ya. Nah, tetapi perang harga dapat memberikan pengaruh buruk juga bagi produk itu sendiri ya. Nah, big data dapat memberikan peta dan pola harga yang ada di pasar ya, sehingga produsen bisa menentukan harga yang optimal dan promosi harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, di sini jadi bisa melihat ya kondisi harga yang sesuai itu yang seperti apa, yang optimal. Nah, itu seperti apa gitu yang bisa diterima oleh user atau masyarakat. Nah, kalau di dalam bisnis ini juga ini ya, nanti juga kaitannya nanti bisa membantu ya dalam ketika kita menggunakan tadi ya beberapa contoh melihat beberapa contoh implementasi seperti customer profiling, product development dan juga price optimization ini pada akhirnya juga harapannya bisa ini ya dengan implementasi big data itu bisa membantu ya operasional dari bisnis ya. Jadi operasional dari day to day bisnis atau bisnis harian operasional itu bisa berjalan lebih baik. Kemudian nanti pada akhirnya juga bisa ini ya mensupport dari sisi customer relationship manajemennya. Kemudian bisa membantu ya dalam usaha mengoptimalkan pengalaman penggunaan dari aplikasi ya nanti. Kemudian kita berpindah ke bidang lainnya, yaitu ada telekomunikasi. Nah, big data di dalam bidang telekomunikasi merupakan suatu eh, sektor yang cukup menarik juga ya, karena di kondisi pandemi ini sektor telekomunikasi menjadi salah satu ini ya eh, sektor yang cukup apa ya bisa kita katakan kalau ujung tombak itu ya pokok tapi ya menjadi sektor yang bisa membantu ya jalannya kegiatan banyak hal ya banyak bidang itu juga didukung oleh adanya layanan telekomunikasi ya. Nah, bisa kita istilahkan juga dia ini ya eh, jantung juga bisa, jadi kayak ya ujung tombak juga bisa. Tapi memang tidak hanya itu, tapi dia memberikan suatu poin utama juga telekomunikasi di dalam perkembangan dari dunia digital, terlebih lagi di kondisi seperti ini ya. Nah, misalkan ini ya, jika data dari penyedia layanan telekomunikasi itu banyak sekali ya sumber data yang biasa dihubungkan ya dalam kaitan telekomunikasi itu misalkan data operasional jaringan, kemudian transaksi percakapan, kemudian konektivitas dengan internet, data dari pelanggan itu sendiri, kemudian data produk ya. Nah, di sini cukup banyak sekali variasinya kalau kita mengatakan terkait dengan telekomunikasi. Nah, dari data-data tersebut tadi itu ketika diintegrasikan dengan baik, maka tentunya akan memberikan insight ya, suatu wawasan yang dapat digunakan ya untuk pada akhirnya bisa memberikan ini ya
optimalisasi jaringan ya, pelayanan jaringan yang lebih optimal, kemudian memberikan ini ya, peningkatan suatu pelayanan kepada ini ya, customer, kemudian membuat produk dan program promosi yang lebih menarik, kemudian ya, seperti yang lainnya misalkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, misalkan terhadap suatu, jenis provider layanan telekomunikasi tertentu ya, bagaimana untuk bisa tetap survive misalkan, meskipun memang industri tersebut di saat ini cukup ini ya teman-teman, menjadi salah satu industri yang cukup vital ya, karena kita terhubung, menggunakan layanan telekomunikasi ya, kalau tidak ini ya kurang apa, apa namanya, terlebih lagi di kondisi saat ini sedikit kesulitan juga ya untuk melakukan komunikasi apabila tidak didukung oleh, jasa layanan dari provider telekomunikasi. Nah, kita berlanjut untuk bidang selanjutnya, yaitu ada bidang kesehatan. Nah, di dalam bidang kesehatan, salah satu contoh, eee, apa ya, implementasi kemampuan ya teman-teman dari, beberapa V yang telah kita pelajari tadi ya, ada volume, kemudian kompleksitas, keragaman itu tadi ada variety ya, kemudian tuntutan ketepatan waktu. Nah, atau kita bisa kenal tadi dengan istilah RACT ya, akurasi ya. Nah, di dalam bidang kesehatan ini banyak sekali ya pihak-pihak yang dilibatkan atau terkait dalam, apa namanya, implementasi dari big data ya. Nah, apakah itu nanti, eee, rumah sakit ya, nanti kita, memanfaatkan data dari rumah sakit, ataukah lab, ataukah klinik, ataupun asuransi kesehatan ya, bidang, dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini yang apalagi terlebih di kondisi pandemi seperti ini ya, merupakan suatu sektor juga ya, atau bidang yang bisa kita katakan ini ya, tentunya hal ini juga menghasilkan banyak sekali ya sumber data ya, terlebih kondisi saat ini. Nah, integrasi, akurasi data, dan kecepatan perolehan data menjadi suatu faktor yang sangat penting ya di dalam bidang kesehatan ya. Nah, karena nanti akan dihubungkan dengan keselamatan dari si pasien tersebut. Nah, tidak hanya itu ya, jumlah tenaga medis rumah sakit juga itu, eee, masih ini ya, kurang sebanding juga ya dengan potensi pasien yang saat ini mungkin karena kondisi Covid ya, kita lihat ya bisa, apa namanya, belum bisa kita katakan berbanding lurus ya dengan kondisi meningkatnya jumlah pasien ya. Insight yang diperoleh dari big data, nah data-data, dari big data tadi, informasi yang diperoleh, insight, wawasannya bisa digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Adanya kondisi yang tadi ya, ketimpangan ya tadi ya, untuk, membuat suatu ini ya, suatu prediktif atau membentuk suatu diagnosa diagnosa yang lebih akurat. Nah, di sini nanti untuk misalkan penentuan personalisasi obat-obatan. Nah, ini ya, dengan menggunakan historical data diagnosa, nah nanti bisa membantu untuk penentuan personalisasi obat-obatan, kemudian peningkatan pelayanan rumah sakit, sehingga optimalisasi layanan operasional dari si rumah sakit itu bisa lebih ini ya, baik ya, sehingga bisa memberikan layanan yang optimal untuk para, pasiennya. Kemudian bidang selanjutnya yaitu ada transportasi. Nah, di bidang transportasi, big data ini salah satunya itu juga, apa namanya, sudah apa ya, diimplementasikan ya atau ikut ambil alih di sini. Nah, kita lihat saja misalkan kita katakan dalam, kota besar ya,
Nah, seperti kota-kota yang ada di Indonesia, kita contohkanlah Jakarta ya. Kemacetan. Nah, kemacetan itu menjadi sesuatu hal yang apa ya, sulit dipisahkan ya. Selalu dihubungkan dengan kota besar ya. Nah, namun mungkin agak sedikit berbeda kita katakan ketika di dalam kondisi pandemi ya. Nah, di sini mungkin kalau kita bicara kemacetan ini ya kita tahu sebelum pandemi ya mungkin ya. Nah, dengan data GPS, nah misalkan ketika kondisi itu ada kemacetan, maka para pengguna dari teknologi GPS itu bisa mengecek ya, mencari informasi terkait ini ya, eh, lokasi atau jalur mana yang bisa sekiranya mempercepat dari segi waktu dan juga durasi untuk misalkan sampai pada satu titik yang lain. Nah, gitu. Jadi dengan suatu teknologi tentunya ini bisa membantu juga ya dalam bidang transportasi ya. Nah, kemudian eh, satu proses tadi ya, konversi ya, penyesuaian ya untuk perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, dalam suatu waktu tertentu, nah atau mungkin dihitung dengan kecepatan tertentu, nah itu bisa memberikan satu rekomendasi ya, kapan waktu terbaik atau berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, itu. Ataupun bisa juga waktu yang paling lama, itu juga bisa. Worst case-nya kita ambil waktu yang paling lama dalam melakukan perjalanan. Misalkan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, misalkan dengan teknologi GPS itu bisa ya membantu kita ya menentukan ya kita mengambil jalur yang mana sih yang paling bisa lebih efisien dari sisi waktu. Nah, itu. Kemudian atau mungkin dari jaraknya lebih jauh. Nah, tapi tidak macet. Nah, itu ada beberapa pertimbangan yang bisa ditawarkan oleh GPS ya. Nah, yang untuk bisa membantu masyarakat ketika melakukan perjalanan transportasi khususnya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke BI, Business Intelligence ya, BI. Nah, ketika kita apa namanya membahas terkait teknologi bisnis intelijen. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari terkait ini ya, proses transformasi data menjadi informasi yang berguna. Nah, untuk nanti ini ya, apa namanya? Menghasilkan untuk tujuan analisis ya. Nah, teknologi BI itu dapat menangani data terstruktur dan tidak terstruktur dalam jumlah yang sangat besar dan membantu mengidentifikasi dan mengembangkan strategi baru ya. Nah, dengan kemampuan visualisasi atau data visualization, teknologi BI memudahkan interpretasi dari jumlah data yang besar tersebut untuk melakukan reporting ataupun pelaporan ya. Nah, kemudian ada pemrosesan analisis dan pengendalian data serta ada juga untuk menampilkan data. Nah, nanti teman-teman akan melihat ya, kalau di dalam BI itu ada pula dashboard, teman-teman. Nah, seperti mungkin kalau kita kenal di dalam ini ya, dashboard mobil. Nah, itu. Nah, gambarannya mungkin seperti itu ya, dashboard di sini. Nah, semua hasil penjabaran atau description tersebut bertujuan untuk menggali pengetahuan yang mendalam terhadap permasalahan ya. Nah, kita nanti akan mendapat satu insight, nah wawasan yang baru. Contoh di dalam penerapan bisnis, salah satunya ada namanya inventory management ya. Bentar. Nah, kelebihan supply misalkan dicontohkan di dalam inventory management tadi,
Nah, kalau di dalam bisnis itu akan memberikan suatu pemborosan biaya ya kalau kita apa namanya, menyetok terlalu banyak ya. Jadi tentunya nanti akan ada juga biaya operasional mengelola stok. Kalau misalkan kita terlalu banyak apa namanya, apa ya, mengumpulkan ya, apa namanya, ya menyetok terlalu banyak lah intinya seperti itu, dan pasti ada biaya untuk maintenance ya, untuk pengelolaan juga. Nah, maka perlu pula untuk menentukan stok yang sesuai dengan permintaan. Nah, agar tercapai keseimbangan tersebut, diperlukan suatu data penjualan masa lalu ya, untuk mengetahui dari waktu ke waktu kebutuhan konsumen atau seasonal demand. Juga untuk melihat sejarah perjalanan stok, kapan pernah kelebihan dan kapan pernah kekurangan. Nah, ini historical data ini penting ya teman-teman untuk melihat bagaimana operasional jalannya stok itu tadi. Nah, detail analisa bahkan bisa sampai melihat pada ini ya, satuan yang cukup kecil, misalkan dalam hari ataupun jam. Nah, berdasarkan gambaran data-data dan menganalisisnya dengan mudah, dan nanti akan diharapkan menghasilkan ini ya, membantu suatu proses pengambilan keputusan untuk mencapai ya inventory manajemen yang paling efektif itu ketika titik mana atau ketika kondisi seperti apa gitu. Nah, berikut ini, nah kita bisa lihat ya di layar ada manfaat dari bisnis intelijen. Apa saja manfaatnya? Di sini ada beberapa. Nah, manfaat dari bisnis intelijen ya. Setelah kita coba mengenal tadi ya, definisi dari BI atau bisnis intelijen dan tujuan dari BI secara umum, maka tujuan dari BI ini akan membantu ya tadi ya untuk mempermudah interpretasi dari big data yang ada dalam perusahaan sehingga dapat mengidentifikasi atau memprediksi strategi yang akan diterapkan untuk mencapai ya keuntungan perusahaan yang optimal. Nah, selain itu terdapat beberapa manfaat dari BI sendiri, yaitu yang pertama, ini ya, untuk mendapatkan wawasan baru ya, mendapatkan satu insight baru. Nah, kemudian untuk meningkatkan visibilitas. Visibilitas ini ya, kemudahan untuk bisa ini ya, visible atau terlihat ya. Dalam artian mungkin kita tadi melihat dengan gambaran historical data. Nah, bagaimana data-data riwayat dari misalkan tadi ya proses stok yang kita lihat tadi ya. Nah, itu operasional jalannya stok itu seperti apa sih? Nah, riwayatnya. Nah, itu lebih visible atau lebih terlihat. Kemudian ada menindaklanjuti informasi. Nah, di sini nanti untuk memberikan ini ya tindak lanjut mungkin feedback ya tanggapan dari informasi, selanjutnya meningkatkan efisiensi. Nah, ini harapannya ya dari berbagai apa namanya teknologi inovasi yang telah dikembangkan, harapnya tentunya ya untuk bisnis itu pasti meningkatkan efisiensi ya. Dan yang terakhir yaitu memberikan akses kepada pengguna menggunakan data yang sifatnya itu real time ya, datanya itu terkini ya. Kemudian kita bisa melihat di layar ada contoh dari bisnis intelijen. Nah, setelah kita belajar terkait pengertian, kemudian manfaat ya, tadi ada tujuan juga, tujuan dari BI ya, kita mempermudah interpretasi data tadi, kemudian kita mengenal beberapa manfaat dari bisnis intelijen, kita lanjutkan dengan contoh dari bisnis intelijen. Di antaranya yang pertama kita bisa dilihat di layar ya, bahwa yang pertama itu eh, contohnya dalam penerapan BI, misalkan yang pertama dalam dunia perbankan, BI itu dimanfaatkan untuk mengelola kontak nasabah ya,
yang sangat besar ya untuk nantinya dilakukan misalkan ada program-program seperti untuk marketing, pemasaran. Nah, misalkan di perbankan, nah ada ya layanan baru misalkan yang dikembangkan oleh bank. Nah, nanti akan lebih mudah untuk ditawarkan ke nasabah. Nah, misalkan ada program atau penawaran layanan baru. Nah, dengan kita mengelola kontak nasabah, tentunya kita bisa memberikan penawaran-penawaran tersebut kepada existing customer ya, customer yang sudah kita miliki. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, perusahaan manufaktur menggunakan BI ini untuk menghasilkan perkiraan permintaan pasar sehingga lebih efisien ya. Nah, kalau perusahaan manufaktur seperti pabrik ya, untuk mengembangkan sesuatu tentunya dia bisa melihat ya teman-teman, misalkan kondisi seperti saat ini ya, di kondisi pandemi dan kondisi belum pandemi misalkan kita lihat. Nah, misalkan angka penjualan mobil. Nah, ketika perusahaan manufaktur mobil itu di kondisi normal ya, sebelum pandemi itu misalkan angka apa namanya jumlah permintaan untuk suatu eh, model atau mobil dengan tipe tertentu misalkan berapa persen jumlah permintaannya. Nah, kemudian setelah pandemi apakah mengalami kenaikan konsisten tetap ataukah justru malah negatifnya ya, mengalami penurunan. Nah, ini nanti kita bisa melihat ya. Nanti, nah hal ini juga penting ya untuk perusahaan manufaktur ya untuk memberikan gambaran. Nah, kalau misalkan kita di kondisi pandemi, misalkan worst case-nya memang kondisi saat ini pastinya mengalami penurunan ya. Nah, tentunya si perusahaan manufaktur akan lebih siap. Nah, sekiranya kalau daya beli masyarakat menurun karena pandemi, tentunya para perusahaan manufaktur juga harus bersiap untuk tidak terlalu ini ya, melakukan produksi dalam jumlah yang cukup besar atau cukup banyak ya. Jadi sedikit dikurangi, tuh bisa dikurangi. Selanjutnya ada yang ketiga, di dalam bidang fashion. Nah, perusahaan fashion itu bisa menggunakan BI untuk mengelola data retail pelanggan ya. Nah, perusahaan-perusahaan apa namanya pakaian ya. Nah, ini juga bisa ya melihat ya sama ya juga jenisnya. Misalkan tadi ya melihat tren dari apa namanya dari pelanggan ya bahwa mungkin ini ya teman-teman. Misalkan satu produk tas atau sepatu brand tertentu, nah itu bisa dilihat seperti apa sih respon dari customer. Misalkan ada kalau putri yang cewek-cewek ya, mungkin suka jenis ini ya teman-teman, yang putri suka jenis tas tertentu. Nah, ketika tas tersebut launch kemudian beredar di pasaran, nah seperti apa sih respon pelanggan ya? Apakah mereka sangat meminati produk tersebut atau tidak? Nah itu fashion itu juga nggak terbatas di itu ya, mungkin masih banyak ya, eh, banyak ya ada tas, sepatu dan macam-macam ya, pria dan wanita pun itu juga bisa varietinya itu cukup beragam ya kalau fashion itu ya. Oke, kemudian kita lanjut di dalam bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan, nah pihak rumah sakit itu bisa menggunakan BI untuk meningkatkan kualitas penyimpanan data dan pengolahan data sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien ya, terutama ya karena customer-nya itu pasien dan meminimalisir terjadinya malpraktek. Nah, di sini dengan adanya BI, nah tadi ya bisa di tracing. Nah, misalkan nanti apa namanya treatment-treatment tertentu, misalkan yang sudah di apa dilaksanakan bisa didokumentasikan, yang nantinya bisa dilihat ya kinerja, misalkan treatment tertentu itu seperti apa. Nah, penanganan dalam suatu jenis penyakit. Nah, itu seperti apa? Nah, itu bisa memberikan suatu historical data yang nanti bisa berguna untuk penanganan
kasus serupa ataupun kasus yang berikutnya ya. Nah, kemudian ada pula bidang lainnya misalkan industri makanan. Nah, di dalam industri makanan itu menggunakan BI untuk misalkan menganalisis data operasional rumah makan atau restoran ya. Restoran itu lebih efisien ya. Nah, ini ya mungkin apa namanya, di kondisi pandemi ini juga ya kita bisa lihat ya bahwa eh, berapa banyak sih resto yang sudah mulai, berapa persen ya resto yang sudah mulai membuka tokonya atau warungnya ya gitu. Di saat pandemi kemudian jamnya mungkin juga bisa dilihat ya pada pukul berapa dan pukul berapa sampai ini. Nah, itu juga bisa untuk apa namanya, analisis data ya. Nah, selain contoh-contoh yang disebutkan di atas, masih banyak lagi mungkin di dalam kehidupan sehari-hari yang teman-teman juga temui ya di dalam apa namanya, implementasi penerapan dari BI itu sendiri. Nah, kita lanjut. Kita belajar terkait selanjutnya yaitu data science. Nah, data science merupakan suatu ilmu yang menggabungkan di sini ada matematik ya, matematika, statistika, dan ilmu komputer ya, yang tujuannya adalah untuk membantu ini ya proses analisis data atau data analysis dari satu himpunan data baik dalam skala kecil atau kita istilahkan dengan sampel maupun dalam skala besar atau populasi dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan misalkan menggali data atau data mining ya dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data atau data prediction dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pada akhirnya ini ya, ujung-ujungnya proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem cerdas atau artificial intelligence yang terus belajar dengan sendirinya ya. Nah, machine learning ya nanti. Nah, di sini kita lanjutkan dengan kemampuan ya yang dibutuhkan di dalam data science. Teman-teman bisa melihat di sana ada beberapa ya, karena kita melihat tadi ya si apa namanya data science itu merupakan satu ini ya teman-teman irisan ya, hasil irisan dari beberapa ya tadi ada matematik, statistik ya, bisnis, kemudian computer science ya di mana dia berada di tengah-tengah ya, mendapatkan ini ya irisan dari beberapa bidang ini. Nah, beberapa kemampuan yang nantinya dibutuhkan ya di dalam bidang data science. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ada kemampuan matematika dan statistika. Nah, di sini teman-teman juga ini ya pentingnya ya belajar matematika dan statistika karena nanti akan relate, akan berhubungan juga di sana. Kan diperlukan ketika dalam pengaplikasian data science. Kemudian ada pula kemampuan di ini ya komputer science ya pemrogramannya biasanya. Apakah itu nanti bisa menggunakan R ataukah menggunakan Python ya bahasa pemrograman Python dan sebagainya. Kemudian ada pula kemampuan database dan query SQL. Nah, di sini teman-teman yang dipelajari ketika ini ya apa namanya? Di awal-awal ya mungkin ya, di awal-awal perkuliahan dikenalkan dengan ini ya, pengelolaan database, nah querying, proses query ya, membuat query dan pengolahan data. Nah, nanti ada juga dikenakan dengan menggunakan SQL ya. Nah, selanjutnya ada pula kemampuan seperti analisa data ya, analisis data dan juga visualisasi data. Jadi bagaimana kita melakukan analisis dari data, kemudian ini menampilkan atau memberikan representasi visual dari data tersebut. Kemudian yang terakhir ada kemampuan pemahaman masalah terkait bisnis atau satu bidang lainnya ya. Jadi teman-teman tidak hanya bentuk apa ya tadi pemahaman ini ya teman-teman konseptual dan juga teknikal ya, tetapi ada juga semacam kayak critical analysis ya, teman-teman harus punya ini ya, critical thinking untuk bisa memahami permasalahan-permasalahan bisnis, alur dari
suatu proses bisnis ataupun sistem dan teknologi itu seperti apa gitu ya. Teman-teman juga perlu pahami hal-hal tersebut. Kemudian kita berlanjut di sini ada tujuan dari data science. Nah, tujuan dari data science di sini akan ini ya menggali data dan memberikan informasi seakurat mungkin untuk ada beberapa potensi ya. Misalkan yang pertama deskripsi ya. Nah, di sini untuk menampilkan pola data untuk dianalisa ya dan menemukan suatu masalah tertentu ya. Nah, jadi kita mempredik suatu value. Nah, find unusual occurrence, jadi kita mencari suatu ketidaksesuaian ya yang terjadi. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan dengan prediksi. Melakukan prediksi berupa nilai, probabilitas maupun data, dan kemudian merekomendasikan hasilnya untuk digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan maupun secara langsung digunakan secara otomatis oleh sistem ya nanti. Jadi kita bisa discover structure ya, kita bisa melihat ya suatu struktur tertentu, memprediksi satu kategori ya, mana yang sesuai ya, mana yang berkaitan atau tepat ya. Kemudian kita bisa ya, ya tadi ya menentukan mana yang keputusan mana yang lebih tepat ya. Nah, perbedaan BI ya, Business Intelligence dan Data Science. BI pada dasarnya itu menganalisis data untuk mencari tinjauan balik dan wawasan untuk menggambarkan tren bisnis ya. BI memungkinkan ya user tadi untuk mengambil data dari sumber eksternal dan internal, menyiapkan, menjalankan query di atasnya, dan membuat dashboard ya. Kata kuncinya di sini ya, dashboard teman-teman di BI itu. Kita bisa membuat dashboard untuk menjawab pertanyaan seperti analisis pendapatan triwulan atau masalah bisnis ya. Jadi BI dapat mengevaluasi dampak peristiwa tertentu dalam waktu dekat. Nah, kemudian sedangkan di data science itu pendekatan lebih berwawasan ke depan ya, dengan cara mengeksplorasi dengan berfokus pada analisis data masa lalu atau saat ini untuk memprediksi hasil ya di masa depan dengan tujuan membuat keputusan yang tepat. Ya. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terbuka tentang apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini yang kaitannya dengan data science ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya memang ya antara BI dan data science ya. Di mana penekanannya ya ketika kita istilahkan tujuan ya dari si BI itu kan bagaimana dia menginterpretasikan ya, merepresentasikan data kepada stakeholder untuk memberikan informasi tentang ini ya, keputusan tadi ya, dari data ya, data driven decision atau keputusan yang dihasilkan berdasarkan data. Nah, seperti itu untuk pembelajaran dari kita hari ini ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.